There's not a mountain too Tuhan, tall. saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita mau sama-sama nikmati firman Tuhan yang terdapat di Yosua pasal 1 ayat ke-8. Silakan baca. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Silakan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang ada di surga. Kami bersyukur Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkan Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan boleh menguatkan setiap daripada kami. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu yang akan membawakannya kepada kami. Biarlah Tuhan lewat hamba-Mu kami semua diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, banyak orang tanya kepada saya pernah beberapa kali, Pak Pendeta, sebenarnya apa sih yang bisa menjadikan kita itu kuat? Kenapa Pak Pendeta sudah berumur begitu masih semangat untuk melayani Tuhan? Dan saudara sekalian, banyak orang menyerah, give up because of no hope. Dan di sini dikatakan cara satu-satunya supaya kita kuat di dalam Tuhan itu tidak ada jalan pintas. Yaitu apa? Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Di sini dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya pernah lihat dua orang. Dua orang ini benar-benar dibohongin dan usahanya itu berantakan. Dua-dua orang ini dibohongin orang yang sama. Satu orang itu setiap hari kutuk orang yang bohong dia. Dan akhirnya 5 tahun kemudian orang itu tetap tidak bayar dan dia tetap susah. Dan ada satu orang yang dibohongin juga sama orang yang sama. Dan dia mempunyai iman dan dia renungkan firman Tuhan dan dia berdoa bahwa orang itu yang membohong dia. Apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Ini tetap susah dan ini sudah berjalan terus dan maju di dalam kehidupan dia. Kenapa? Karena yang kedua ini dia renungkan firman Tuhan. Dan dia berkata apa, Pak Pendeta? Dia bohong saya, uang saya itu begitu banyak dibohongin dia. Kemungkinan dia butuh dan aku memaafkan dia. Dan apa yang terjadi? Dia usaha lagi, dia usaha lagi. Dengan firman Tuhan dia rajin bekerja, usaha membayar perpuluhan dan usaha dia itu diberkati Tuhan. Nah hari ini firman Tuhan itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu kita kalau renungkan pagi dan malam dan siang, yang diberkati itu bukan orang lain, justru kita. Anda akan melihat berkat Allah itu mulai bermanifestasi di dalam hidup Anda kalau Anda dan saya tiap hari renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu artinya apa, tahu nggak? Itu kita sungguh ngerti firman Tuhan dan kita aplikasikan. Nah kita baca lagi ayat yang ini ya, silakan ya Gilson, ya puji Tuhan. Ya. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat 8 firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Nah inilah sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Yaitu firman-Nya. Kita mengandalkan firman Tuhan. Kita percaya pada firman Tuhan. Banyak orang Kristen tahu Tuhan, tapi tidak memiliki Tuhan. They know who Jesus is, but they do not have Jesus in their life. Nah inilah yang paling susah. Buat saya juga sama. Banyak sekali kita sering, waduh kita dengan iman, tapi kita nggak punya iman. Kita hanya dengar mujizat itu terjadi, tapi kita tidak memilikinya. Kita hanya dengar Yesus begitu luar biasa, tapi kita tidak memiliki Yesus. Hari ini
Alkitab mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruhkan harapannya pada Tuhan. Bagaimana kita menaruhkannya? Karena firman Tuhan janji A, B, C, ya kita percaya. Firman Tuhan mengatakan dia akan melindungi kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan kita akan diberkati oleh dia. Kita amin. Tapi kita juga jangan hidup dosa. Kalau kita hidup dosa, bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Tidak mungkin. Nah, hari ini, marilah kita semuanya, termasuk saya. Kita di dalam keadaan seperti sekarang ini, jalan sepi, semuanya mall sepi, ya kemanapun agak sedikit takut. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita semuanya mengandalkan Tuhan. Kita berjaga diri dan kita jangan kemana-mana, jangan banyak kumpul. Ya kita jauhkan diri jarak semeter, tapi kita ingat, kita dekat dengan Tuhan. Jangan semeter hubungannya kita dengan Tuhan. Biarlah kita melekat bersama Tuhan. Ya, kita jarak jauh dengan manusia, tapi kita mau melekat bersama Tuhan. Karena di sanalah kita akan mendapat kekuatan. Di sana kita akan lihat malaikat Tuhan itu menjaga kita, memberkati kita, melindungi kita. Tuhan Yesus berkati. Ingat, diberkatilah orang yang mengandal Tuhan. Yaitu kalau kita mengandal Tuhan, kita cinta firman Dia dan merenungkan firman Dia siang dan malam. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu berarti. Biarlah Tuhan kita menjadi anak Engkau yang mengandalkan Engkau Tuhan. Dan menaruhkan harapan kita semuanya hanya pada Engkau. Kami percaya bahwa penyakit virus corona ini akan berlalu. Tuhan Engkau berkati dokter, profesor, researcher yang Tuhan memberikan mereka hikmat yang bisa mendapatkan vaksin yang bisa menyembuhkan orang sakit. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk dunia Tuhan. Begitu banyak korban telah meninggal Tuhan karena virus ini. Kami percaya Engkau adalah di atas segala virus dan di atas segala penyakit. Tuhan Engkau sanggup Tuhan menolong bangsa ini dan juga dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. You're a promise keeper, Jesus. You're a way maker, Jesus. Yes, you are.